Hai, saya Putri Natalis Tumorang, mahasiswa Gigi Stika Santa Elizabeth Medan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang UGT Test Dependent. UGT Test Dependent, UGT untuk data sampel berpasangan, digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup sampel tunggal. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel pada setiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai nol. Uji T untuk sampel berpasangan juga digunakan untuk menguji hipotesis bahwa tidak ada selisih antara dua variabel. Perhitungan uji T test dependent. Rumus yang digunakan untuk uji T dua sampel berpasangan adalah T itu sama dengan D bar dibagi SD dibagi akar N. Dengan interpretasi untuk menghitung uji T, terlebih dahulu harus ditentukan nilai signifikan. DF sama dengan N dikurang K. Khusus untuk sampel versi sampel t-test, DF sama dengan N dikurang 1. Kemudian bandingkan nilai T hitung dengan T tabel dengan alfa N dikurang 1. Apabila T hitung lebih besar daripada T tabel berbeda secara signifikan, maka HO ditolak. Tapi jika T hitung lebih kecil daripada T tabel tidak berbeda secara signifikan, maka HO diterima. Ada langkah-langkah yang harus digunakan untuk mengerjakan uji t-test dependent. Yang pertama itu menentukan hipotesis, yang kedua menentukan uji statistik T, yang ketiga menentukan taraf signifikan, yang keempat menentukan wilayah kritik atau daerah penolakan HO, yang kelima menghitung statistik deskriptif, yang keenam menghitung nilai T, yang ketujuh menentukan keputusan uji, yang kedelapan kesimpulan, dan yang kesembilan interpretasi. Berikut daftar tabel distribusi T, di mana tabel ini digunakan sebagai acuan dengan taraf signifikan 0,20, 0,10, 0,05, 0,02, 0,01, dan 0,002. Pengolahan data uji t-test dependent. Pengolahan data merupakan tahap penting. Setelah data dikumpulkan dari lapangan, data harus dianalisis sesuai karakteristiknya agar hasil penelitian valid dan dapat digeneralisasikan. Pengolahan data dalam statistik dapat dilakukan secara manual maupun bantuan komputer seperti program SPS for Windows. Penggunaan pangkal lunak membantu peneliti dalam membaca hasil analisis statistik dan menginterpretasikan output untuk pengujian hipotesis. Agar dapat memahami langkah-langkah yang tadi, saya membuat kasus sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Di mana kasusnya itu seorang peneliti ingin mengetahui apakah pemberian suplemen gizi selama 1 bulan dapat meningkatkan berat badan pada 8 anak kurangi gizi. Berikut ada datanya, berat badan sebelum pemberian suplemen dan berat badan setelah suplemen, yang dimana berat badan sesudah penerimaan suplemen mengalami peningkatan. Yang penyelesaiannya yang pertama yaitu hipotesis, di mana hipotesis H0 tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah. Satu, ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah. Kan tadi ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah pemberian suplemen gizi tersebut. Yang kedua, uji statistik, digunakan uji veritas karena data berpasangan. Kemudian varians populasi tidak diketahui dengan populasi lebih kecil dari 30, yakni hanya 8 sampel. Yang ketiga, menentukan taraf signifikan, yakni taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Kemudian menentukan wilayah kritik, DF sama dengan N dikurang 1, di mana tadi sampelnya 8 dikurang 1 itu 7. Sedangkan 7 pada T tabel dengan taraf signifikan 0,05 yaitu 2,365. Daerah penolakan HO. Jika T itu lebih besar dari 2,365, maka tolak H. Kemudian menghitung statistik deskriptif, hitungan min rata-rata selisih dari berat badan sebelum dan sesudah penerimaan suplemen tadi, sehingga didapat rata-ratanya yaitu 0,875. Kemudian membuat tabel penolong, di mana tadi sudah ditentukan
sampai ke bawah, kemudian ditotalkan. Kemudian langkah yang keenam yaitu menghitung nilai T. Di mana sebelum menghitung nilai T, pertama kita harus mencari terlebih dahulu variasi dan simpangan baku. Di mana rumus variasi yaitu 1 dibagi N dikurang 1 dikali total tadi. Di mana 1/7 kali 0,875 yaitu 0,125. Jadi variansinya itu 0,125. Setelah itu mencari simpangan baku, di mana simpangan baku sama dengan akar dari varians. Variansnya tadi kan 0,125. Jadi simpangan baku sama dengan akar dari 0,125 yaitu 0,35. Baru kita dapat menghitung nilai T-nya dengan rumus debat dibagi simpangan baku dibagi jumlah data sama dengan 0,875 dibagi 0,5 dibagi 8 sama dengan 0,875 dibagi 0,1237, hasilnya 7. Jadi nilai T-nya itu 7. Kemudian menentukan keputusan uji. Kan nilai T-nya itu 7, sedangkan T tabelnya itu 2,365. Karena T itu lebih besar daripada T tabel, maka keputusan ujinya itu tolak HO. Kesimpulannya, ada perbedaan berat badan yang signifikan sebelum dan sesudah pemberian suplemen. Interpretasi hasilnya, pemberian suplemen gizi efektif meningkatkan berat badan anak kurang gizi pada tingkat signifikan 5%. Kemudian berikut tabel hasil dari SPS-nya. Kemudian di sini ada perbandingannya yaitu T hitung pada manual itu 7,0, pada SPS itu 7,000, DF pada manual 7, pada SPS juga 7, min pada manual 0,875 dan pada SPS 0,875. Signifikan pada manual tidak dapat diukur, pada SPSS itu 0,00. Keputusan pada manual itu tolak HO dan pada SPS juga tolak HO. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu uji T-test dependen atau uji T berpasangan merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari sampel yang sama, yaitu nilai sebelum dan sesudah diberi perlakuan tertentu. Tujuan utama adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kondisi tersebut. Melalui uji T dependen, peneliti dapat menarik kesimpulan apakah perubahan yang terjadi setelah perlakuan benar-benar disebabkan oleh intervensi atau hanya faktor kebetulan. Jika T itu lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari perlakuan yang